Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Dalam cinta keluarga saat ini kita akan mengingatkan kembali perjalanan haji yang pada saat ini sebagian jamaah saudara keluarga kita sudah berada di tanah suci. Setiap kita rindu untuk bisa hadir di Baitullah. Karena ibadah haji adalah kewajiban bagi setiap muslim. Al-Quran surah Ali Imran ayat 97 menegaskan itu kepada kita. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sahabat, tentu perjalanan menuju Baitullah adalah perjalanan yang tidak mudah. Di samping kita harus mempersiapkan kesehatan fisik, membekali kita dengan bekal yang memadai. Dan tidak kalah pentingnya, justru yang harus kita persiapkan sedemikian rupa adalah bekal perjalanan kita menuju Baitullah. Al-Quran surah Ali Imran ayat 197 menegaskan, memberikan panduan kepada kita. Watajawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan bekal terbaik dalam perjalanan hidup kita, termasuk perjalanan menuju Baitullah, adalah bekal takwa. Oleh karena itulah pada kesempatan ini kita ingin menyegarkan kembali apa indikatornya seseorang memiliki kompetensi ketakwaan. Al-Quran surah Ad-Dariyat surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 20 memberikan panduan yang cukup memadai untuk menjadi renungan bagi setiap kita, untuk kita pahami, untuk kita amalkan, sehingga kita pantas memiliki bekal yang memadai itu, yaitu takwa. Al-Quran Ad-Dariyat ayat 50, ayat 15, surah ke-51 ayat 15 ini menegaskan kepada kita, paling tidak ada 5 indikator seseorang memiliki kompetensi ketakwaan. Dan kita tahu takwa itulah yang akan menjadi bekal kita dalam perjalanan kita menuju Allah, termasuk perjalanan menuju Baitullah. Yang pertama adalah setiap kita yang menjalani hidup ini dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Ayat 16 menegaskan itu kepada kita. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka ketika di dunia mengisi kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, setiap kita yang memiliki kompetensi ketakwaan, ciri yang kedua adalah kanu, mereka qalilum minal laili ma yahja'un. Mereka senantiasa menyedikitkan tidur di malam hari karena untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itulah, siapapun yang merindukan kita memiliki bekal yang memadai dalam perjalanan menuju Allah, maka poin yang kedua, ciri dari orang yang memiliki kompetensi ketakwaan adalah terbiasa menjaga sholat malam. Kemudian yang ketiga, di ayat 17-nya Allah ngasih tahu kepada kita, kanu, mereka itu selalu dan senantiasa wabil asharihum yastaghfirun. Mereka selalu memanfaatkan
waktu sahur sebagai media bertakorub dan memohon ampun kepada Allah. Waktu sahur ini makhluk istimewa. Kita menemukan penjelasan Rasul buat kita tentang kedahsyatan waktu sahur itu. Para ahli memberikan penjelasan kepada kita, waktu sahur adalah golden time. Waktu yang istimewa. Rasul memberikan paparan lebih jauh, penjelasan kepada kita. Barang siapa yang menjaga sholat sunnah qobliyah subuh, maka pahalanya seluas langit dan bumi dan seluruh isinya. Ini pun memberikan isyarat kepada kita bahwa bangun di waktu subuh adalah waktu yang istimewa. Bukan hanya itu saja, sholat sunnahnya sudah begitu dahsyat, apalagi sholat wajibnya. Maka Rasul pun menjelaskan kepada kita, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia iktikaf di masjid, berdikir, bertilawah atau ta'lim, sampai datang waktu sholat duha di awal waktu. Kita nyebut sholat suruk, kemudian melaksanakan sholat itu. Apa kata Nabi? Amalan itu pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Ini luar biasa. Ini hanya bisa diraih oleh setiap kita yang memiliki kompetensi ketakwaan. Maka tidak berlebihan kalau kita memahami petunjuk Allah bahwa bekal terbaik setiap kita dalam perjalanan menuju Allah, termasuk menuju Baitullah, adalah bekal takwa ini. Yang diindikasikan salah satunya ciri dari sekian indikator itu adalah mereka yang terbiasa menjaga keistimewaan waktu sahur. Bahkan para ahli kesehatan sebatas yang kita ketahui juga memberikan penjelasan kepada kita. Kenapa? Kalau selama Ramadan sebagian kita yang memiliki penyakit mah itu seringkali sembuh selama Ramadan. Sebagian penjelasan menjelaskan kepada kita karena kita terjaga makan pagi kita, sarapan kita di waktu yang istimewa, yaitu waktu sahur. Jadi ini pun memberikan isyarat kepada kita, siapapun yang ingin menjaga kesehatan tubuh kita, perhatikan waktu sahur kita. Pantas kalau Rasul juga mengingatkan kepada kita, sahurlah kalian. Meskipun hanya seteguk air, karena dalam sahur ada keberkahan. Bahasa Al-Qur'annya, wabil asharihum yastaghfirun. Ciri orang takwa yang ketiga adalah mereka yang senantiasa menjaga waktu sahur untuk bermunajat, memohon ampun kepada Allah. Ini golden time. Ini waktu yang sangat luar biasa, memberikan banyak pengaruh kepada kejiwaan kita, kesehatan kita, dan spiritual kita. Ada bahasa yang sangat sederhana yang disampaikan oleh kearifan orang tua kita. Para sepuh kita mengajarkan. Ternyata ini ajaran Al-Quran. Ini ternyata ajaran Rasulullah. Apa kata mereka? Anak-anakku, kalau kalian ingin berubah hidup kalian, maka perhatikan bangun subuh kalian. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itulah, maka siapapun yang merindukan memiliki bekal yang memadai dalam perjalanan kita menuju Baitullah, menuju Allah, adalah perhatikan waktu sahur kita, waktu subuh kita. Sebab ini menunjukkan identitas kemusliman. Maka ada nasihat dari guru besar kita, para ulama kita. Mudah-mudahan tidak salah, kita sering melihat yang disampaikan di media dari Buya Hamka. Beliau menyampaikan, kalau kalian ingin mengetahui tentang kaum muslimin, maka lihatlah ketika Idul Fitri dan Idul Adha.
Tapi kalau kalian ingin melihat tentang mukmin, maka perhatikanlah waktu subuhnya. Ini menunjukkan kualitatif. Ini menunjukkan kualitas keberagamaan setiap kita. Subuh menjadi sarana yang menyeleksi kualitas keberagamaan kita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, indikator orang yang memiliki kompetensi ketakwaan menjadi bekal perjalanan menuju Allah. Yang keempat adalah wa fi amwali haqqun lisaili wal marhum. Mereka meyakini, mereka memposisikan bahwa harta yang Allah titipkan kepadanya, di dalamnya ada hak orang lain. Kita mendistribusikannya, kita membagikannya. Lisaili wal marhum, baik kepada mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Jadi poin yang keempat, apakah kita ini ahli takwa atau tidak? Yang keempat adalah senang berbagi dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Sahabat, kemudian yang kelima, indikator seseorang memiliki kompetensi ketakwaan adalah wa fil ardi ayatul lil mungkinin. Ia merasa yakin selama hidupnya di dunia ini, dia senantiasa memiliki keyakinan sepenuh hati, tidak pernah goyah, bahwa kebaikan, kebenaran yang dia lakukan dengan niat yang benar, cara yang benar, yakin sepenuh hati, itu akan kembali kepada kita. Oleh karena itu, berbahagialah sahabat kalau tahun ini kita, saudara kita, keluarga kita mendapat kesempatan hadir di Baitullah untuk melaksanakan haji. Semoga Allah menjadikan hajinya mabrur. Dan kita yang hari ini belum bisa berangkat haji, maka tugas kita adalah mempersiapkan dan mempantaskan diri kita untuk memiliki bekal yang memadai, dan bekal itu adalah takwa kepada Allah. Dengan 5 indikator merujuk Quran surah Ad-Dariyat ayat 2 ayat 15 sampai ayat 20. Yang pertama adalah pastikan setiap waktu, setiap saat yang kita lakukan adalah kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tidak ada kesempatan buat kita untuk menyakiti orang, untuk mengkhianati orang, untuk menipu orang, dan yang sejenis dengan itu. Kita ingin mengisi hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, pastikan kita termasuk yang mampu menjaga sholat malam kita. Yang ketiga, memastikan bahwa kita termasuk yang menjaga keutamaan waktu subuh untuk bertakarub, memohon ampun kepada Allah. Yang keempat, pastikan di dalam harta kita ada hak orang lain. Dan yang kelima, yakini pastikan kebaikan, kebenaran yang kita lakukan dengan cara yang benar, niat yang benar, itu akan menjadi milik kita dan akan kembali kepada kita. Tidak ada kebaikan, kebenaran yang tertukar dengan siapapun. Semoga Allah yang maha sempurna menyempurnakan semua ikhtiar kita dan menjadikan setiap langkah kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengantarkan setiap kita memiliki kompetensi ketakwaan sehingga Allah mempantaskan kita mudah bisa berkunjung ke Baitullah dan bisa melaksanakan haji ataupun umroh. Terima kasih atas segala sesuatu yang dianggap kurang. Semoga Allah yang maha sempurna menyempurnakan semua ikhtiar kita. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.